kita semua masih diberi kesempatan dan nikmat untuk berkumpul walaupun secara online dalam webinar di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas terselenggarakannya acara seminar ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada dosen pembimbing Bu Anita, Bu J1, Bu Ajita. Yang kedua narasumber dan moderator. Dan yang ketiga dari pihak sponsor yaitu Studio Langganan Karya dan Bobar Najli, dan serta para peserta webinar sekalian. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan isi, tapi amat dilarang menyalakan mic tanpa seizin panitia. Yang kedua, wajib open kamera saat sesi dokumentasi berlangsung. Yang ketiga, dipersilakan open kamera di sepanjang acara. Dan yang keempat, dipersilakan untuk bertanya saat sesi tanya jawab. Yang kelima, untuk absensi akan dibagikan di tengah-tengah jalannya acara. Yang keenam, bagi yang berminat atau untuk sertifikat elektronik akan diinformasikan di akhir sesi materi. Acara selanjutnya pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya isi acara. Acara yang selanjutnya yang kita nantikan yakni isi materi sekaligus akan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada saudara Muhammad Arifuddin Jiansyah dan selaku moderator Inam Falahuddin. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah karena ba'du. Perkenalkan, nama saya Inam Falahuddin Al-Rusi. Selaku moderator pada webinar kali ini. Izinkan saya untuk memaparkan CV dan materi pada webinar kali ini. Nama Muhammad Arifuddin Jiansyah. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 21 April 2001. Alamat Desa Paguwojo, Buturan, Sidoarjo. Nomor WA bisa dicatat untuk kepentingan tanya jawab. 088 805 303 472. Untuk riwayat pendidikan SD Sabdolosan, SMP Bilingual Terpadu, MA Bilingual Rian, dan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dan
acara yang selanjutnya, yakni pemaparan materi dari Saudara Muhammad Arifudin Jansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifudin Jansa dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Tentu saja saya akan memaparkan materi untuk webinar kali ini, yaitu tentang desain poster animasi. Apa itu PowerPoint? PowerPoint yaitu Microsoft PowerPoint adalah salah satu program aplikasi keluaran Microsoft Corporation yang termasuk dalam Microsoft Office yang digunakan oleh orang untuk membantu dalam proses presentasi ataupun banyak karya lainnya. Ataupun dalam banyak karya lainnya. Microsoft Point juga bisa buat untuk segala macam hal keperluan. Apa itu kelebihan PowerPoint? 1. Make a presentation easier, yaitu membuat presentasi. Kita kalau mau presentasi itu akhirnya lebih gampang dan lebih mudah, dipermudah. Karena apa? Karena di dalam PowerPoint itu terdapat banyak slide. Akhirnya kita bisa membuat banyak slide yang di dalamnya itu berisikan materi-materi kita untuk presentasi, untuk apapun itu. Selanjutnya yaitu update features, yaitu fiturnya itu terupdate dari Microsoft PowerPoint yang benda sendiri sampai yang sekarang itu banyak sekali. Fitur-fiturnya sudah diperbarui hingga sekarang sudah bisa untuk membuat form. Ya. Apa saja tahap perancangan membuat poster animasi? Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu memahami target. Kita harus tahu apa tujuan kita membuat poster ini. Apa tujuan kita membuat poster ini? Poster itu biasanya untuk iklan, untuk memperlihatkan produk kita. Poster itu. Terima kasih. Tema poster. Tema poster kita itu apa? Tema makanan kah? Iklan sebuah produk kah? Atau apapun itu. Lalu yaitu proses pembuatan. Proses pembuatannya ya di PowerPoint sendiri. Nanti kita bisa mengkreasikan apa yang ide kita, apa yang ingin kita buat, kita taruh di PowerPoint. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Lalu kita cek ulang dulu tuh gimana tadi hasil editan kita, apakah sudah sesuai, apakah belum. Kalau sudah sesuai, lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah ekspor ke video. Kita mengekspornya ke video, bisa berupa video, bisa berupa video. Lalu apa saja yang bisa kita buat untuk di PowerPoint tersebut? Kita bisa mengambil template. Kalau kita lagi jenuh-jenuhnya, biasanya kalau kita jenuh banget itu kita nggak bisa berpikir ya. Akhirnya kita bisa ke web tersebut, yaitu yang pertama ada yaitu ada Shutterstock, lalu ada Pixabay, ada FreePik, ada Pictizy. Di dalam kalau kita menyentuhkannya di FreePik. Kalau di FreePik kita itu mendownload template-nya itu berupa EPS, file EPS.
Apakah bisa dibuat untuk di PowerPoint? Untuk bisa, tapi formatnya nanti bukan EPS, melainkan SVG. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendesain poster animasi di PowerPoint, yaitu satu, bikin slide-nya sederhana saja. Jangan terlalu menonjol, jangan terlalu banyak kreasinya di sana. Lalu batasi penggunaan bullet dan teks. Jangan terlalu banyak teksnya, pokoknya itu simple, rapi, dan kelihatan informasinya itu terlihat semua, terlihat jelas. Lalu ukuran dan jenis font. Jangan banyak-banyak kalau untuk jenis font. Karena apa? Karena kelihatannya nanti itu nggak sinkron. Kalau saya sarankan sih cuma 2 aja, jangan banyak-banyak. Kalau lebih dari 2 itu kelihatannya nanti itu kurang bagus. Kalau jenis font itu. Lalu ukurannya diperhatikan. Subtema, judul, terus apa aja isinya itu diperhatikan juga. Nggak mungkin kan kalau judulnya itu ukurannya kecil kan nggak lucu lah. Nggak kelihatan bagus gitu nanti. Lalu selanjutnya batasi penggunaan transisi dan animasi. Kalau ini nanti kalau diterapkan di poster animasi, ya sekiranya itu animasinya itu pas sama kita, lalu transisinya itu pas juga. Lalu label, jangan terlalu banyak juga. Latar belakang yang konsisten. Latar belakang itu kayak backgroundnya. Backgroundnya itu jangan berubah-ubah. Kalau itu ya warna itu aja. Jangan terlalu banyak lah warnanya. Kalau warna itu juga ada aturannya juga. Warna komplementer. Dan terakhir yaitu kontras warna ilustrasi. Jangan terlalu menonjol warnanya. Lalu kita demokan bagaimana cara membuat poster animasi. Oke. Yang pertama, klik blank presentation. Oke, masuk PowerPoint ya. Kita bisa mengubah ukuran slide-nya ini, ukuran posternya nanti itu di mana? Di desain. Klik desain, lalu klik slide size. Nanti di custom slide size. Di sini kita bisa mengubah ukuran poster itu menjadi yang apa kita inginkan. Misalnya kita buat A4. Lalu kita masuk ke Google. Kita cari referensi Google. Ini kayak tadi kita cari di Vivik. Di sini di Vivik ini sudah banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh Vivik. Namun formatnya itu masih EPS. Nanti kita bisa menggantinya di SVG. Hanya kita menggunakan template ini ya.
kita sambil menunggu downloadnya selesai ya. Lalu jika sudah downloadnya selesai, nanti kita itu tambah tab lagi, kita cari convert EPS to SVG. Kita klik ini ya. Kita klik ini, masuk ke foldernya tadi. Oke, kita ekstrak dulu folder yang sudah kita download tadi. File PSD. Kita ganti. Jadi tadi itu filenya PSD. Kita ganti PSD to SVG. Lalu kita pilih filenya. File PSD. Kita tunggu sampai selesai uploadnya. Sebentar. Kita masih mengkonversinya. Sudah jadi SVG-nya, kita download saja. Kita drag saja. Oke, sudah masuk. Lalu convert to shapes. Di situ. Kita ungroup. Kayak cari file yang biasa saja. Apa kita menjiplaknya saja, kita ATM karena filenya pecah. Oke. Kita pakai prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita tiru poster ini. Pertama kita pilih insert, kita pilih shapes, lalu kita buat kotaan dulu. Kita pas, kita ganti warnanya. Nah, warnanya sudah ganti, outline-nya kita hapus, lalu kita samakan seperti ini, bawahnya kuning.
kita tekan kontrol itu supaya nanti bisa menduplikat. Tekan kontrol, lalu kita tarik ke bawah, kita ganti warnanya, shape fill, dropper kita ambil warna dari sini. Lalu bagaimana caranya bisa kayak gini? Kita klik bentuknya dulu, lalu kita edit shape, kita edit poinnya. Oke, setelah itu lalu kita tambahkan gelombang-gelombang. Kita bisa membuat gelombang dari kita tekan kontrol, lalu kita drag, kita paskan, terus kita lepas. Kita tekan lagi, kita drag, tekan kontrol, dan sudah pas, lepaskan. Kita tekan kontrol group yaitu kontrol G. Biar bisa menjadi group. Shift, tekan kontrol, sudah pas. Lagi kita tambahkan lagi. Shift, tekan kontrol, pas, lepaskan. Kita sudah dapat shape-nya. Kecilkan. Kalau mengecilkan shape, usahakan tekan shift biar gambarnya itu shape-nya itu tidak kemana-mana. Kalau kita tidak menekan shift, itu akhirnya kayak gini, bisa kayak di aneh-anehkan kayak gini. Kalau kita pakai shift, kita tarik itu teratur gambarnya. Masih kurang panjang, kita tambahkan lagi, tekan shift, tekan kontrol, lepaskan. Shift, tekan kontrol, lepaskan, Nah, kayak gini, kita drag semua, lalu tekan kontrol group biar nanti menjadi sebuah kesatuan. Kita pilihkan, kita paskan sama yang ini. Kita ganti warnanya ke warna shape ini keluar dari shape-nya. Nanti kalau kita sudah mengeksplornya, nanti kelihatannya cuma yang ada di layar ini aja. Ini kita membuat contohnya. Kita membuat daun, bisa tarik icon juga. Di menu icon kita bisa menginsert icon. Di sini banyak sekali icon. Kalau kita mencari daun, nah sudah ada daun.
Jadi tinggal kita pencet aja, kita masuk. Seperti apa? Dan kita ganti warnanya. Jangan lupa komposisi. Warna hijau. That's the other day in Japan. Masih ada kenapa diskusi kita perbaiki. Misalkan fleksibel. Nas. Terus. Bisa. Jadi bukan sudah.
Maknanya. Bentar ya, masih ada gangguan teknis. Dan mengingatkan apabila ingin mendapatkan sertifikat, segera mentransfer ke rekening yang sudah di-share di grup WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mengisi link
Sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mengingatkan kembali bagi yang ingin mendapatkan sertifikat untuk segera mentransfer dan mengisi link sertifikat. Terima kasih. Gelap. Oke, kita lanjutkan. Nanti sudah nyampe di sini. Kita ulang saja. Kita meniru seperti ini ya. Seperti ini. Lalu bagaimana caranya membuat icon daun ini? Kita pilih insert. Setelah kita klik icon ini, pilih menu icon, lalu kita tulis daun, tapi dalam bahasa Inggris. Karena biasanya itu bahasa Inggris saja. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya pakai. Bagaimana menyamakan dengan warna kayak seperti ini gambar ini ya. Seperti warna ini. Nah, itu bagaimana caranya bisa membuat kayak 3D kayak gini? Kita pakai grafik efek grafik. Lalu preset. Kita tambahkan caranya bagaimana? Klik option nanti masuk di samping sini, samping kanan. Tipnya kita ganti warna putih. Taruh di samping tekan shortline warna putih. Biasanya jangan kita mengkreasikan sekreatif kita.
Bagaimana cara mendapatkan gambar ini? Kita ambil dari ini saja. Misalnya kita mau buat pecel. Mati ya. Oke, kita cari gambar pecelnya di Google saja. Misalnya gambarnya kayak ini. Tapi saya sarankan jangan pakai Google, pakai resolusinya tinggi. Kayak bisa mutu sendiri, pakai DSLR, pakai HP. Kalau pakai HP kurang tajam menurut saya. Jadi pakai DSLR. Kalau ada HP ya nggak apa-apa pakai HP aja. Ini saya make. Yang sebagai yang menarik perhatian. Open image in the tab, terima kasih. Gambarnya sudah masuk. Bagaimana caranya agar kita bisa mengecrop hanya di dalam piringnya saja? Kita pilih crop. Kita klik yang ada tanda ke bawahnya ini, crop to shape. Jangan crop biasa. Kalau crop biasa nanti cropnya itu kotak aja. Kalau kita membuat crop to shape, kita bisa mengkreasikan crop kita itu ke dalam bentuk shape yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan hanya di dalam piring saja, kita klik lingkaran, lalu kita klik crop lagi, kita sesuaikan hingga gambarnya hanya di piring saja. Oke, kita tarik lagi yang sebelah sini. Juga seperti ini, lalu kita klik crop lagi. Oke, kita sudah mendapatkan gambar pecel yang hanya ada di dalam piring saja. Sesuaikan, kita perbesar. Jangan lupa klik shift agar gambar kita tidak berubah. Setelah itu di sini kita tambahkan tulisan. Tulisannya jangan terlalu menonjol banget. Kalau bisa tanpa dulu mungkin kecil. Madiun. Oke, kita ganti font ke font
besar ukurannya. Kita bisa menaruh logo kita juga di atas. Misalnya saya ambil logonya dari icon saja, oke? Icon, misalnya iconnya seperti ini. Di logo kita. Kalau kita mau menduplikat, kita tinggal tekan kontrol saja. Oke. Duplikat tulisannya. Kita di misalnya nama toko kita itu Madiun Food. Karena kita dari Madiun. Lalu kita ganti fontnya juga. Fontnya yang biasa. Kita kecilkan ukurannya. Kalau kita hendak memperbesar screen-nya, kita tinggal klik kontrol lalu scroll ke atas. Kita bisa mengezoom layarnya yang ada di PowerPoint ini. Videonya kita kalau dirasa kurang bagus fontnya kita cari lagi. Bagaimana caranya agar tulisannya itu tengah sama logonya ini? Kita klik logo, kita klik tulisannya, lalu tekan shift, lalu tekan lagi di ikonnya. Klik range, alihkan, lalu klik alihkan video. Itu sudah teman. Kalau sudah, kita grup biar kita mudah menaruh di tengahnya, lalu klik range lagi, kita taruh di tengah layar. Itu sudah di tengah. Semuanya sudah, kita tambahkan title di bawahnya juga. Kita klik kontrol juga. Lalu kita ganti nya TMR. Lalu kita cari deskripsi apa itu kecil, apa itu kecil. Klik di sini. Apa itu kecil? Ini kita copy saja. Lalu kita pastikan di sini. Ini kalau kita paste akhirnya jadinya kayak gitu. Bagaimana caranya agar pas di layar kita, di kanvas kita klik ini, lalu kita perkecil saja kotaknya. Lalu kita kecilkan fontnya. Ini jangan besar-besar, cukup 12 saja, biasanya sudah terlihat jelas. Lalu kita taruh di tengah layar. Bagaimana? Klik range lagi, lalu klik alihkan, kita cari yang alihkan center. Apa bedanya alihkan center sama alihkan
middle. Kalau middle itu tengahnya itu di tengah kayak gini, tengah ini. Horizontal, tengahnya itu horizontal. Kalau bikin center tengahnya vertikal. Kita tinggal tambahkan ini sosmed kita. Tambahkan sosmed kita di insert icon, kita klik icon sosmed. Bagaimana kalau tidak ada di icon? Kalau tidak di icon, kita cari gambarnya di Google. Kita cari yang PNG. Apapun itu warnanya kita ambil saja. Nanti Instagram icon. Kita cari icon Instagram yang warnanya hitam. Instagram. Cari yang free saja. Cari free saja. Instagram icon. Banyak sekali. Oke, selesai. Sosial media. Kita ekstrak. Nah, ini ada file IPS. Kita bisa mengkonvertnya to SVG. IPS to SVG. Nanti kita convert to SVG biar ikonnya nanti bisa kita ganti warnanya. IPS yang ini kita open, lalu kita convert. Kita menunggu convert ke SVG-nya. Kalau selesai kita download. Downloadnya sudah selesai, kita drag ke presentasi kita. Apa kelebihannya file SVG ini di PowerPoint? Nah, kita bisa mengganti warnanya sesuka kita. Lalu kita sudah mendragnya ke sini, lalu kita klik convert to shape. Ini sudah menjadi bagian-bagian. Lalu kita klik ungroup. Kita ungroup. Ini sudah bisa kita ganti warnanya. Misalnya kita ganti warnanya ke warna biru. Kita ganti warnanya ke hitam. Sudah selesai. Warna hitam.
Instagram, kita perlunya apa aja, Instagram sama Facebook misalnya. Tetapkan warnanya warna hitam saja. Fontnya kita ganti warna putih. Lalu kita tulis nama Instagram kita, misalnya icel.id. Kita perbesar ukurannya. Kecilkan. Kita paskan tengahnya itu seperti cara tadi, klik aligen lalu klik middle supaya di tengah. Kurang ke samping, kita geser ke samping lagi supaya pas. Kalau sudah pas, lalu kita klik Ctrl Shift selesai. Kita taruh tengah lagi. Selesai. Tengahnya kita hapus. Sekarang kita menganimasikannya bagaimana? Menganimasikannya. Yang pasti yang muncul dulu itu judulnya. Pertama jangan judulnya dulu, yaitu backgroundnya dulu. Lalu daun-daunnya juga. Dari atas ke bawah. Daun satu. Bagaimana caranya agar jatuhnya satu persatu? Di sini kita atur after previous. Kita atur di sini di startnya itu kita atur after previous. Jadi setelah yang pertama ini, setelah yang nomor satu ini, lalu bawahnya. Kecil majunya kita fit aja. Juga efeknya kita kasih animasinya itu sekreatif kalian maunya seperti apa. Kita bisa melihat referensi-referensi di Google, di YouTube itu banyak sekali. Materinya kita pilih juga.
lupa logonya juga kita. Simpel membuat poster iklan pecel di PowerPoint. Kita juga bisa membuat jatuhnya ini tidak jatuh langsung, itu bisa juga. Atau kita ini menggoyang-goyangkannya. Bagaimana caranya menambahkan dua animasi sekaligus dalam satu foto? Itu yaitu click and animation. Kalau kita langsung ganti di sini, nanti otomatis akhirnya langsung ganti. Akhirnya langsung ganti. Bagaimana caranya agar bisa jadi dua, yaitu click and animation, lalu kita supaya bisa goyang-goyang. Sebentar, salah. Oke, kita previous. Seperti itu. Kita bisa menambahkan, kita bisa mengatur waktunya juga di sini. Kalau di sini itu di timing di atas itu adalah timing masuknya animasi kita. Kita bisa mengatur durasinya berapa, minta berapa detik, minta berapa detik turunnya, delay-nya berapa detik, kita bisa mengatur di sini. Setelah itu kita bagaimana caranya menjadikan presentasi ini menjadi video di output-nya. Klik file, lalu klik save as. Kita pilih lokasinya di mana, misalnya di download. Oke. Ini save as type-nya ini kita ganti yang WMV, Windows Media Video. Itu adalah nanti kita bisa menjadikannya itu menjadi format video. Kita ganti menjadi Pecel Madiun. Di sini masih mengekspor, menjadikannya video. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Lalu kita review di sini. Ini nanti bisa dia upload di story Instagram. Kita bisa menyesuaikan. Kalau ini ukurannya A4, bisanya di story Instagram, story WA itu pas. Kalau kita mau buatnya di feed Instagram, berarti kita membuat di PowerPoint-nya nanti ukurannya kotak atau ukurannya square, persegi. Nah, tadi
di menu desain tadi, di slide size tadi, di situ nanti kita bisa mengubahnya. Oke. Kalau pertanyaan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri. Untuk sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk peserta bisa menanyakan di room chat. Kami ambil dua pertanyaan. Ayo silakan. Sekali lagi apabila ada pertanyaan, segera untuk menanyakan di room chat. Ini sudah ada satu pertanyaan, tinggal satu pertanyaan lagi. Langsung ya, saya akan membacakan pertanyaan tersebut. Ini ada pertanyaan dari Bapak Putra Uji Deva Satrio. Perkenalkan, nama saya mau tanya bedanya bikin poster animasi di PPT sama di AI atau Photoshop apa ya, Kak? Bisa dijawab Bapak materi Dan saya jawab. Bedanya bikin poster animasi di PPT sama di Adobe Illustrator sama Photoshop itu, kalau dalam segi kualitas itu sudah beda. Kualitasnya itu Photoshop sama Adobe Illustrator itu sudah bisa, kualitasnya itu sudah baik sekali. Kalau di PowerPoint kita itu ringkesnya saja gitu. Lebih efisien di sini. Lebih untuk pemula itu saya sarankan di PowerPoint saja karena fiturnya itu sudah memadai dan cukup membantu bagi pemula. Kalau di Photoshop sama di Adobe Illustrator itu fiturnya itu agak sulit untuk dipahami juga. Belajarnya juga perlu waktu juga. Kalau di PowerPoint ini kita sudah disediakan animation, sudah disediakan transition juga. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup jawabannya? Apakah pemaparan jawaban tadi sudah cukup, Bapak? Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Maulana Barulikam. Pertanyaannya adalah, apakah bahan untuk membuat poster bisa diambil dari situs web tertentu seperti Freepik dan lain-lain? Silakan jawab, Bapak materi. Oke, kan saya jawab. Kalau template dari
free pick, kalau dari situs-situs, kalau template itu biasanya hanya template yang apa ya, bentuknya itu shape saja, bentuknya itu yang shape. Kalau yang bentuknya itu foto dan apapun itu, kalau kita mengonvertnya to SVG, nanti hasilnya itu pecah kayak seperti tadi. Saya contohkan. Ini tadi gambar ini tadi itu sudah saya convert to SVG. Ini hasilnya itu banyak file PSD. Lalu saya convert to SVG. Itu jadinya yang ini. Itu SVG-nya yang tadi. Itu SVG-nya gambar ini. Lalu kita drag ke PowerPoint. Kita lihat bagaimana hasilnya kalau di PowerPoint. Akhirnya hasilnya kayak gini. Bisa kita convert to shape, tapi ya gini hasilnya. Akhirnya jadinya hitam putih kayak gini. Saya sarankan kalau mau ambil di FreePic, kalau ambil di situs-situs web tersebut, itu template-nya itu yang hanya shape saja, shape sama font. Itu bisa kita jadikan template untuk membuat poster. Jadi kayak ada foto-fotonya gitu, nanti kayaknya bisa semburat, bisa nggak karuan. Apakah sudah cukup? Saya akan ke moderator. Tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dalam webinar kami. Nah, saya selaku pemateri menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah ataupun atas ketidaknyamanan peserta dalam mengikuti webinar Zoom kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menyerahkan selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pemateri. Mengingatkan kembali untuk peserta apabila menginginkan sertifikat untuk segera mengisi link yang kami share di room chat dan mengkonfirmasi pembayarannya pada admin yang telah ditentukan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutupan. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Sebelum kita tutup, bersama saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini memohon maaf apabila
ada tutur kata yang kurang berkenan diakui seluruh hadirin dan para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum acara webinar kali ini ditutup, mohon untuk para peserta untuk menyalakan kamera guna sesi dokumentasi. Tahan. 1, 2. Satu, dua, tiga. Tahan. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih kakak-kakak. Izin live. Loh, itu kayaknya kenal suaranya. Oh, Bu. Good job, good job. Terima kasih Kak Untung sudah hadir. Mbak iki. Mbak Untung.